Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lautaro seorang diri mencetak 15 gol. Sementara Lazio keseluruhan nih satu tim golnya cuma 16. Bisa gitu gokilnya antara Lazio yang memang lagi jelek-jeleknya atau Lautaro Martinez yang luar biasa tajam. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Gimana nih hari Seninnya? Kalau gua ngerasanya hari Senin ini udaranya sangat segar karena kita bukan hanya telah mengalahkan tim ibu kota 0-2, tetapi kemenangan atas Lazio dini hari tadi punya dua nilai lagi teman-teman. Hal yang pertama adalah akhirnya Inzaghi menghentikan kutukan belum pernah menang di Olimpico. Lalu hal positif yang kedua adalah kita memperlebar jarak dari Juventus menjadi 4 poin karena di pertandingan sebelumnya Juventus ditahan seri Genoa. Kemenangan ini menurut gua sangat amat melegakan karena di pertandingan sebelumnya kita baru saja melepas partai lawan Sociedad ya, yang membuat kita harus finish sebagai runner up. Jangan sampai tuh udah ngelepas partai lawan Sociedad akhirnya lawan Lazio juga seri atau kalah, kan itu artinya kerugiannya ganda. Selain itu teman-teman, kita juga masih ditinggal oleh banyak pemain kunci. Kondisi darurat pemain ya, banyak ditinggal pemain karena cedera. Jadi sekali lagi menurut gue ini adalah kemenangan yang memuaskan ya, karena bebannya cukup besar juga. Pertandingan dini hari tadi melawan Lazio mempertemukan tim yang sama-sama lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Jadi ini jelas grande partita. Dan kedua tim sama-sama kelelahan karena 3 hari sebelumnya baru saja melakoni partai penting ya, partai penentuan memperebutkan lolos sebagai juara grup Liga Champions, walaupun keduanya akhirnya gagal. Sehingga di luar dugaan tuan rumah Lazio justru mencadangkan Luis Alberto ya, sepertinya karena sangat kelelahan. Sedangkan dari sisi Inter terpaksa karena banyak pemain pilar yang cedera seperti Dumfries, Pavard, kemudian Alexis Sanchez dan juga De Vrij, sehingga Inter harus memainkan pemain yang itu-itu saja. Darmian main lagi 90 menit dan juga harus memainkan back lapis ketiga ya, Jan Bisek. Di babak pertama gua melihat Sarri-Ball sangat amat dominan, khususnya serangan-serangan dari sisi sayap. Di sebelah kanan ada kombinasi Felipe Anderson dan Lazzari. Sementara di sisi kiri ada serangan-serangan mematikan dari Zaccagni dan juga Marusic. Tetapi permasalahannya gue lihat Lazio kesulitan untuk memasukkan bola ke jantung pertahanan. Lazio sangat sulit menembus ke kotak penalti Inter. Dan justru gue melihat Inter sangat menikmati permainan ya teman-teman. Mempersilahkan Lazio mendominasi serangan, mempersilahkan Lazio untuk menusuk pertahanan Inter, tapi setidaknya cuma berhasil di sisi sayap saja, sambil menunggu kesempatan untuk serangan balik atau Lazio melakukan kesalahan. Ini gue lihat salah satu kedewasaan perubahan yang ada di Inzaghi ya, di Inzaghi Ball musim ini. Di musim-musim sebelumnya Inzaghi tuh cuma tahu cara bermain menyerang ya, Inzaghi Ball. Tetapi di musim ini sering banget kita menang justru ketika melawan tim-tim yang bermain lebih dominan. Inter seringkali menang dengan strategi counter attack. Dan benar saja, di pertandingan lawan Lazio 10 menit sebelum turun minum, Marusic melakukan kesalahannya, back passnya terlalu manja dan kemudian Lautaro Martinez mencuri bola. Tapi emang gokil sih ya Lautaro Martinez, defensive contribution dan defensive instingnya tuh bahkan mungkin lebih baik dibandingkan beberapa back di Liga Italia. Kemudian Lautaro Martinez mencuri bola dan menggocek Provadel, kiper terbaik Serie A musim lalu. Diputerin teman-teman. Ini gol yang bukan Lautaro banget. Biasanya kan Lautaro tuh nggak tenang kalau berhadapan one on one. Ini tenang banget. Dan bahkan itu bola digiring mendekati garis gawang ya teman-teman. Gue udah takut tuh sebetulnya, takut. Wah ini gol nggak? Bukannya cepet-cepet di shoot, dan untungnya aja gol. Gol Lautaro ini menempatkan dia sebagai penyerang paling subur Inter sepanjang masa dalam satu kalender tahun ya. Dan dia kini telah melewati torehan gol Milito dan Vieri. Nah, setelah mencetak gol, Lautaro Martinez selebrasi, memperlihatkan tulisan di bajunya ya. Tulisannya adalah Fuerza Bahia Blanca. Bahia Blanca itu adalah tempat kelahirannya Lautaro. Jadi ternyata teman-teman, kemarin tuh gue pikir si Lautaro pengen nunjukin bahwa saya adalah kekuatan dari Bahia Blanca. Tapi ternyata artinya bukan itu. Jadi ternyata di daerah kelahirannya Lautaro, Bahia Blanca, baru aja ada badai yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya.
Nah, Lautaro Martinez menuliskan Fuerza Bahia Blanca adalah untuk memberikan semangat ya, untuk menunjukkan simpati kepada orang-orang yang tinggal di daerah kelahirannya. Nah, yang menarik teman-teman, ini adalah gol ke-15 Lautaro Martinez di Serie A musim ini. Kalau teman-teman lihat, total golnya Lazio di Serie A musim ini adalah 16 teman-teman. Lautaro seorang diri mencetak 15 gol. Sementara Lazio keseluruhan nih, satu tim golnya cuma 16. Bisa gitu gokilnya antara Lazio yang memang lagi jelek-jeleknya atau Lautaro Martinez yang luar biasa tajam di musim ini. Kemudian babak pertama selesai dengan kedudukan 1-0 ya. Padahal Lazio yang lebih banyak menekan, Lazio yang lebih menyerang Inter secara sporadis. Lalu di babak kedua, di awal-awal Lazio langsung tancap gas. Mereka berusaha untuk segera menyamakan kedudukan. Hampir saja terjadi ya, Rovella menang duel terhadap Calhanoglu di tengah lapangan, kemudian dia giring bola soloran ke kotak penalti. Untungnya aja shotnya masih bisa ditangkis ya pakai kaki oleh Yann Sommer. Aduh, Yann Sommer setiap pertandingan dia selalu aja melakukan penyelamatan gemilang. Nah, tidak lama kemudian justru Inter yang akhirnya mampu menggandakan gol melalui Marcus Thuram. Tetapi di sini yang perlu diapresiasi adalah Barella. Dia menang duel, kemudian dia sempat berusaha untuk passing umpan terobosan ke Lautaro. Gagal, tetapi dia ngerebut bola lagi dan akhirnya memberikan assist kepada Marcus Thuram. Dengan gol ini berarti duet Lautaro dan Thuram, Lautaro Martinez telah mencetak 15 gol 2 assist, sedangkan Marcus Thuram 7 gol 6 assist. Berarti 17 plus 13, ini gila banget nih duet Lautaro Martinez Marcus Thuram. Setelah gol Thuram tersebut kelihatan banget mental Lazio runtuh, permainannya langsung nggak jelas, terlebih malah dapat kartu merah Lazaria. Gue nggak tahu kalimat apa yang dia lontarkan, tapi yang pasti adalah straight red card. Itu wasit udah nggak pakai basa-basi lagi, langsung kartu merah. Nah, setelah kartu merah ini malah Inter yang kembali mendapatkan peluang emas ya, 2 kali lewat shot on goal Mkhitaryan. Tetapi kalau dilihat dari expected goal ya, dari XG-nya, ini Lazio dan Inter sebetulnya seimbang. Lazio 1,64, Inter juga cuma 1,69 teman-teman. Berarti Inter bermain jauh lebih efisien dengan peluang 1,69 menghasilkan 2 gol. Sedangkan Lazio peluangnya 1,64, 0 gol. Dengan hasil ini, Inter kokoh kedinginan di Capolista, beda 4 poin dari Juventus. Nah, yang menarik di tahun 2023 ini, di bulan Desember, Serie A tersisa 2 pertandingan lagi teman-teman. Inter akan menghadapi Lecce, kemudian menghadapi Genoa. Di partai terakhir kita menghadapi Genoa ya. Ini Genoa adalah tim yang menahan seri Juventus. Tetapi rival kita juga lawannya tidak gampang. Di pertandingan berikutnya Juventus akan menghadapi Frosinone, kemudian menghadapi AS Roma. Tetapi masalahnya AS Roma juga lagi jelek sih. Mereka udah tanpa Dybala, kemarin juga baru kalah dari Bolonya. Tetapi gue tetap berharap Jose Mourinho dan Lukaku memberikan kado indah untuk akhir tahun Inter ya, mengalahkan Juventus. Sehingga kita bisa mengukuhkan diri menjadi Campione di Inferno. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya. Bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih. Ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera. Ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya, di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan UE-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli 2 bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan ini teman-teman. Yang pertama tentu saja untuk kiper kita yang baru saja berulang tahun ke-35, Yann Sommer. Lagi-lagi clean sheet dan di setiap pertandingan walaupun kayaknya dia cuma ngopi-ngopi aja,
Ini selalu bikin penyelamatan gemilang, build up-nya juga semakin oke banget. Lalu catatan gue yang kedua, gue berikan kepada back lapis ketiga kita, Ian Bisek, yang sekarang justru penampilannya jauh lebih bagus dibandingkan Pavard dan Darmian ya dalam hal attacking contribution. Wah, dia setiap ngebantu serangan justru bagus ya. Defense-nya juga perlahan solid. Tetapi yang masih mentah banget adalah kemampuan passing dari Bisek ya. Kemarin sempat hampir aja blunder. Semoga dia bisa segera memperbaiki passingnya sehingga kita punya dua pemain center back kiri, center back kanan yang punya umpan-umpan akurat. Harus belajar banyak dari Bastoni si Bisek ini. Kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Darmian. Darmian ya udahlah difokusin jadi center back kanan aja nggak sih teman-teman? Dia jadi wing back kanan bener-bener nggak kelihatan sama sekali, nggak ada serangan kita dari wing back kanan. Jadi gue harap pengganti dari Cuadrado adalah wing back kanan murni. Jangan sampai beli center back deh, karena Darmian dijadiin wing back nggak ngasih andil apa-apa dia. Dan yang terakhir catatan gue berikan kepada Barella yang penampilannya semakin enak untuk dilihat. Dia mulai menemukan performa terbaiknya kembali. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman untuk kemenangan kita atas Lazio di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.